Halo teman-teman investor semuanya, sekarang kita bakal coba bahas PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, kode sahamnya BBNI. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya ambil dari presentasi korporasi yang first half 2020 ya, di tahun lalu. Jadi kita bakal coba lihat sekilas tentang BBNI ini seperti apa. Ini diadakan di bulan Agustus ya, tahun 2020. Nah, cuman kita pengen lihat aja kira-kira perusahaan ini gimana sih. Nah, jadi kalau di first half 2020, perseroan ini melakukan pinjaman restrukturisasi yang telah disetujui itu sekitar 119,3 triliun. Jadi angkanya cukup besar dan jumlah debiturnya sekitar 203.672. Nah, lalu ada sekitar pemilik bisnis kecil ini ada sekitar 119.000, dan kalau bisa kita lihat di sini cost of fund-nya juga turun ya, kasar rasionya naik sekitar 80 basis point. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari kinerja first half tahun 2020 pada waktu itu, ini yang perlu kita perhatikan adalah NPL-nya, karena pada saat pandemi banyak sekali yang melakukan gagal bayar, tapi karena adanya restrukturisasi, jadi NPL-nya si BBNI ini boleh dikatakan cukup terjaga ya. Di first half 2020 ini angkanya 3% untuk yang brutonya, dan untuk yang netonya di kisaran 0,5%. Jadi sebenarnya masih sangat sehat, yang penting nggak sampai 5% atau bahkan lebih dari 5%. Nah, untuk komposisi pinjaman yang diberikan oleh BBNI, di sini kita bisa lihat bahwa korporasi swasta ini 34% ya komposisinya. Sementara korporasi BUMN ini 20,4%, menengah 12%, dan kecil 13,1%. Jadi karena memang banyak korporasinya di sini ya, baik itu swasta dan BUMN, di BBNI ya, di sini kalau di totalnya sekitar 54%. Jadi seharusnya sih ke depannya masih cukup aman nih untuk si BBNI, dan untuk recovery-nya ke depan harusnya masih cukup oke. Apalagi kita tahu sendiri bahwa vaksin udah mulai didistribusikan, ekonomi diprediksi tahun 2021, tahun 2022 ini bakal pulih. Nah, BBNI ini seharusnya akan diuntungkan ya, akan diuntungkan. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari kinerjanya, kita lihat dari Stockbit ya. Total pendapatannya itu naik dari 34,8 triliun di tahun 2014 ini menjadi 64,69 triliun di tahun 2019. Jadi ada kenaikan hampir 100% dalam waktu 5 tahun aja. Ya, jadi ini luar biasa banget sih menurut saya. Dan yang paling penting adalah labanya. Nah, labanya ini kalau misalnya kita perhatikan dari 10,8 triliun di tahun 2014 ini naik menjadi 15,5 triliun di tahun 2019. Jadi ada kenaikan sekitar 50%, dan ini menurut saya cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya kita ambil rata-rata itu sekitar 7-10% per tahunnya untuk laba bersihnya si BBNI ini. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya, ini memang ada minus-minus ya, sekitar 12 triliun, 4 triliun. Cuma sekali dia positif ini bisa 33,6, 15,4, 24,3 ya. Jadi masih cukup oke lah kalau misalnya memang ada tahun-tahun yang minus, tapi sekali dia positif itu langsung bisa cover tahun-tahun yang minusnya ini. Jadi masih cukup oke, sehingga perseroan ini bisa membagikan dividen. Ya, ini dia pembayaran dividen. Nah, di sini pembagian dividennya sekitar 3,7 triliun, 4,7 triliun, 3,9. Jadi udah mulai stabil di angka 4 triliun untuk pembagian dividennya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari key stats-nya, BBNI ini kan merupakan bank buku 4 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari current PE ratio-nya di angka 15,14 kali, ini pakai angkanya TTM ya. Lalu kalau annualized current PE ratio di 20,32 kali, ini juga masih kalau misalnya kita lihat seperti ini sekilas ini mahal ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai laba di tahun 2019 15,4 triliun atau di tahun 2018 sekitar 15 triliun. Nah, jadi dengan market cap-nya si BBNI 117 triliun, ya boleh dikatakan PE ratio-nya sekarang masih di bawah 10 kali, ya masih di bawah 10 kali. Dan kalau misalnya masih di bawah 10 kali ini untuk sekelasnya BBNI, itu seharusnya sih masih murah ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat current PBV-nya di 1,06 kali, ini ya boleh dikatakan
sedikit salah harga ya, karena untuk membeli perusahaan seperti BBNI ini dengan kualitas yang cukup bagus ya, ini boleh dikatakan masih bargain sih di harga 6.275. Jadi kalau misalnya memang ada kita bakal coba pakai funda chartnya ya, funda chartnya untuk kira-kira kita lower PE band, kita pakai PE band aja supaya lebih gampang, higher PE band dan juga highest PE band. Nah di sini kita tarik 10 tahun. Nah ini kan turun banyak karena memang labanya si BBNI kan turun banyak ya. Dan sementara kalau misalnya kita anggap dia normal ya di sekitar sini, PE bandnya berarti di harga 6.200 sekian ini dia masih berada di bawah lower PE band ya, masih di bawah lower PE band. Dan kalau misalnya dia mencapai rata-rata di atas, nah ini harganya bisa mencapai 8.000 sampai 9.000 rupiah per lembar ya. Jadi masih ada potensi kenaikan sekitar 9.000 rupiah, sekitar 50% ya, sekitar 50% dari harga sekarang, dari 6.000-an sampai 9.000-an. Nah lalu kalau misalnya kita mau pakai valuation, di sini kita bisa lihat juga BBNI itu kira-kira valuasi di berapa. Kalau misalnya pakai dari Stockbit punya, ini pakai earnings terakhir ya, itu di 4.017. Sementara kalau misalnya kita lihat konsensus, ini memang bervariasi ya dari 4.000 sampai 8.500. Yang anggaplah paling tinggi di 8.500, artinya ada potensi kenaikan sekitar 2.200 sekian rupiah. Oke, jadi demikian dari saya tentang BBNI. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.